Halo, salam jumpa pemirsa. Anda kembali menyaksikan Agropolita News hari ini dan serangkaian informasi menarik seputar Malang Raya telah siap kami hadirkan untuk menemani Anda. Dan bersama saya Septian Wilson, kita simak Agropolita News selengkapnya. Dan mengawal di Agropolita News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Ya, informasi pertama, saudara, hari ini dalam rangka Ramadan Fiesta 2023 dan juga Safari Ramadan PJ Wali Kota Batu, Kesra bersama OPD Kota Batu menggelar perlombaan Al-Banjari yang diselenggarakan selama 2 hari di Sentra Tari Arjuna Wiwaha Kota Batu 4 April sampai 5 April 2023. Dalam rangka Ramadan Fiesta 2023 dan Safari Ramadan, PJ Wali Kota Batu, Kesra bersama OPD Kota Batu menggelar perlombaan Al-Banjari yang diselenggarakan selama 2 hari di Sentra Tari Arjuna Wiwaha Kota Batu dari tanggal 4 hingga 5 April 2023. Dalam perlombaan ini peserta terdiri dari 12 grup yang diambil dari 11 kelurahan dari Kota Batu dan 1 kelurahan dari wilayah Karangploso. Di hari pertama, yakni di tanggal 4 April 2023, dari 12 grup tersebut peserta yang telah diumumkan, 6 grup kontestan yang masuk ke babak final yang akan diselenggarakan pada 5 April 2023. Dengan adanya kegiatan perlombaan Al-Banjari dalam Safari Ramadan, PJ Wali Kota Batu selain memberikan semangat menyambut Ramadan di tahun 2023 ini, diharapkan juga dapat memupuk generasi muda dalam prestasi religius. Winarto Ekram, salah satu juri dalam lomba Al-Banjari ini, mengatakan perlombaan Al-Banjari di Kota Batu diadakan selain untuk memeriahkan bulan Ramadan, juga untuk memupuk nilai religius dan keagamaan, tak hanya bagi para pemuda, akan tetapi juga anak-anak yang ada di Kota Batu. Ya, jadi kegiatan seperti ini memang sebuah kegiatan yang harus memang berlanjut, setiap tahun diadakan untuk memupuk. Yang pertama adalah nilai-nilai religiusitas dari pemuda-pemuda, dari anak-anak, itu memang perlu terus ditingkatkan dan dijaga. Ini adalah salah satu cara untuk memupuk keagamaan itulah. Harapannya ke depannya bagaimana untuk generasi muda ini, Pak? Yang jelas harapannya ke depan masih ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Kemudian yang kedua adalah terus ada pendampingan, ada peningkatan kualitas dan kuantitas peserta sebetulnya.
jadi meningkat dari tahun ke tahun. Baik, Dari Kota Batu, Anas Wiguna, ATV melaporkan. Sementara itu, 18 peserta perwakilan 3 kecamatan sekota Batu mengikuti babak final Fiesta Pildacil 2023 yang digelar di Geraha Pancasila Rabu pagi. Mereka merupakan peserta yang sudah lolos dalam tahapan babak penyisihan dari total peserta keseluruhan yaitu 94 peserta. 18 peserta perwakilan 3 kecamatan sekota Batu ikuti babak final Fiesta Pildacil 2023 yang digelar di Geraha Pancasila pada Rabu pagi. Mereka merupakan peserta yang sudah lolos dalam tahapan babak penyisihan dari total peserta keseluruhan 94 peserta. Pemilihan dai cilik ini merupakan rangkaian fiesta selama Ramadan di Kota Batu yang digagas oleh Dinas Pendidikan Kota Batu. Selain pemilihan dai cilik, juga lomba azan yang diperuntukkan bagi murid sekolah dasar. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Eni Rahyuningsih menegaskan, Fiesta Pildacil dan lomba azan merupakan implementasi program pembelajaran Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kemendikbud. Dipilihnya lomba Pildacil dan azan mengingat bulan ini bulan Ramadan. Tidak hanya berhenti di Fiesta Pildacil saja, namun kegiatan Merdeka Belajar serupa akan terus digelar dengan tema yang berbeda. Kegiatan Pildacil, lomba Pildacil dan adzan ini dalam rangka memeriahkan bulan Ramadan tahun 2023. Selain itu juga mencoba mensinergikan terkait dengan kurikulum merdeka khususnya terhadap pendidikan karakter bagi anak. Kan selama ini 2 tahun kita tidak pernah melakukan kegiatan apapun karena COVID. Nah sekarang inilah kita coba untuk melakukan mendukung untuk pendidikan karakter bagi anak-anak dimulai dengan anak-anak di usia SD ini. Pesertanya dari seluruh SD yang ada di Kota Batu, negeri swasta, dari sekitar 94 sekolah. Jadi sebenarnya sudah dimulai dari seleksi tingkat sekolah, yaitu mulai tanggal 27 Maret kemarin sampai tanggal 31. Sampai tanggal 30 untuk seleksi sekolah, 31 sampai 4 itu seleksi di tingkat kecamatan, dan hari ini finalnya. Sementara dalam babak final yang memperebutkan juara 1, 2, dan 3 ini, terlihat masing-masing peserta menunjukkan kemampuannya di depan juri, serta undangan yang hadir dalam kemampuannya berceramah. Masing-masing peserta dengan materi ceramahnya dengan penuh semangat dan lantang memberikan naskah keagamaan. Dalam penilaiannya ada 3 dewan juri yang akan menentukan siapa peserta yang bakal lolos menjadi juara 1, 2, ataupun juara 3. Beberapa aspek penilaian akan menentukan siapa peserta terbaik, mulai dari kesesuaian tema, judul dan juga isi pidato, sistematika pembawaan, yakni pembuka, isi dan penutup, bahasa yang bagus, vokal, artikulasi, intonasi, gaya, mimik dan improvisasi, serta ketepatan waktu yang sudah ditentukan. Dari Kota Batu, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Dan pemirsa, saat lagi selepas jeda berikut ini kami akan hadir kembali dengan masih banyak informasi menarik seputar Malang Raya. Nikmati malam santai Anda dengan tembang kenangan dari tahun 80-an. Melodi Memori. Setiap hari Rabu jam 7:30 dan hari Minggu jam 8 malam. Hanya di ATV. Keberkahan dalam berpuasa. Perbanyak membaca Al-Quran. Bersedekah untuk yang membutuhkan. Seluruh kerabat kerja Agropolitan Televisi mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah.
Tahukah Anda arti Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Frase ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Definisi netralitas: bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Dan kembali Anda menyaksikan Agro News hari ini, Saudara. Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Malang mendatangi kantor Pengadilan Negeri Kepanjen. Kedatangan mereka untuk menyerahkan surat permohonan perlindungan dan keadilan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, sekaligus pernyataan sikap tetap setia dan mendukung Ketua Umum yang sah Agus Harimukti Yudhoyono. Dengan adanya permohonan pengajuan kembali dari kubu Kepala Staf Presiden Muldoko terkait sengketa kepengurusan Partai Demokrat, Ketua bersama pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Malang mendatangi kantor Pengadilan Negeri Kepanjen pada Selasa 4 April 2023. Kehadiran rombongan pengurus DPC tersebut adalah untuk menyerahkan surat permohonan perlindungan hukum dan keadilan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Malang Hadi Mustafa menjelaskan kedatangan di Pengadilan Negeri Kepanjen ini adalah untuk menyampaikan surat permohonan perlindungan hukum dan keadilan untuk MA. Sekaligus pernyataan sikap DPC Partai Demokrat Kabupaten Malang tetap setia dan mendukung Ketua Umum yang sah Agus Harimurti Yudhoyono. Kami selaku Ketua DPC bersama pengurus, kami didampingi oleh Sekretaris DPC, Bendara DPC, ada Bapilu dan semuanya lengkap. Kami menyatakan tetap setia dan taat kepada Ketua Umum kami yang sah, yaitu Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Karena ada berita kemarin ada PK dari Muldoko JS, kami menolak. Kami tetap setia kepada Ketua Umum kami yang sah adalah Mas Ahy. Harapan kami MA untuk menolak PK dari Pak Muldoko JS. Siap? Siap. Siap melawan Muldoko? Siap. Siap melawan Muldoko? Siap. DPC Kabupaten Malang menolak. DPC Kabupaten Malang menolak adanya Muldoko. Mudah-mudahan MA menolak gugatan dari peninjauan kembali dari Muldoko. Dan kami DPC Kabupaten Malang tetap setia dan taat kepada Mas Ahy sebagai Ketua Umum kami di Demokrat. Dengan penyerahan surat itu diharapkan Mahkamah Agung menolak permohonan pengajuan kembali yang diajukan oleh kubu Muldoko soal putusan kepengurusan partai berlambang Mercy itu. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Sementara itu, BPF berkolaborasi dengan Bapeti, Aspeptindo, Pemkot Malang, GFX, dan juga KBI menggelar talk show perkuat literasi perdagangan berjangka komoditi. Literasi perdagangan berjangka komoditi dianggap penting agar masyarakat, terutama pelaku investasi, terhindar dari penipuan yang beberapa bulan terakhir marak terjadi. Salah satunya penipuan robot trading. BPF berkolaborasi dengan Bapepti, Aspeptindo, Pemkot Malang, GFX, dan KBI gelar talk show perkuat literasi perdagangan berjangka komoditi. Literasi perdagangan berjangka komoditi dianggap penting agar masyarakat terutama pelaku investasi terhindar dari penipuan. Seperti contoh kasus yang sudah terjadi, kasus investasi robot trading yang korbannya mencapai ribuan nasabah.
Dalam talkshow bulan literasi perdagangan berjangka komoditi tersebut, dihadirkan 6 pemateri berkompeten, baik dari pemerintah, Bapepti, Aspeptindo, PT Clearing Berjangka Indonesia, dan PT Bursa Berjangka Jakarta. Kepala Bapepti Didit Nurjiatmoko mengatakan, dengan hadirnya bulan literasi perdagangan berjangka komoditi saat ini, diharapkan edukasi tentang perdagangan berjangka komoditi bisa lebih dalam dan menyeluruh ke seluruh lapisan masyarakat, terutama terkait dengan peraturan dan pengetahuan yang selama ini luput dari perhatian para pelaku industri maupun investor. Menurut Didit, tingkat literasi masyarakat Indonesia terhadap perdagangan berjangka komoditi masih rendah. Hal ini terlihat masih maraknya kasus korban penipuan robot trading dan trading ilegal serta ketidakpahaman masyarakat terhadap manajemen resiko. Padahal potensi industri perdagangan berjangka komoditi atau PBK sangat menjanjikan di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Bapepti, total nilai transaksi perdagangan berjangka komoditi di tahun 2022 secara notional value mengalami kenaikan di bursa berjangka. Bapepti melakukan pengawasan terhadap transaksi senilai 53.249,7 triliun rupiah dengan rata-rata transaksi setiap bulannya sebesar 4.437,5 triliun. Total nilai transaksi pada tahun 2022 meningkat sebesar 116,7% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 24.569,3 triliun rupiah dan volume transaksi sebesar 14,4 juta lot. Jumlah nasabah perdagangan berjangka komoditi yang aktif bertransaksi pada 2022 sebanyak 82.246. Namun demikian, sepanjang tahun 2022, Bapepti juga mencatat pengaduan masyarakat yang tidak sedikit. Sebagian besar pengaduan tersebut disebabkan adanya investasi ilegal seperti robot trading dan masih terdapat pelaku usaha yang tidak taat terhadap peraturan. Sementara itu, Ketua Umum Aspeptindo Udi Margo Utomo mengatakan, dukungannya terhadap upaya Bapepti dan Kementerian Perdagangan RI untuk mendorong tingkat literasi perdagangan berjangka komoditi di masyarakat. Udi berharap bulan literasi perdagangan berjangka komoditi bisa menjadi landasan bagi teman-teman pialang berjangka untuk membuat program-program edukasi dan literasi yang konsisten dan menarik lagi ke depannya. Sementara Direktur Utama PT Bursa Berjangka Jakarta, Stefanus Paulus Lumintang juga mengatakan bahwa edukasi perdagangan berjangka komoditi di industri sebenarnya sudah berjalan, namun hanya berjalan sendiri-sendiri. Dengan adanya bulan literasi perdagangan berjangka komoditi, diharapkan semua pelaku memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang sama untuk berkomitmen menciptakan industri perdagangan berjangka komoditi yang lebih sehat dan maju. Akan selalu menyuarakan akan hal-hal positif dan bagaimana menjadi nasabah yang cerdas, bagaimana juga menjadi nasabah yang fair, bagaimana menjadi pialang juga yang fair. Tentunya di sini adalah sebuah fairness yang harus terbentuk hingga terciptanya sebuah trust di masyarakat untuk mengakselerasikan pertumbuhan perdagangan berjangka di Indonesia yang saya tidak mengatakan ketinggalan, tapi masih berpotensi lebih besar lagi. Progresnya gimana, Pak? Sangat baik. Progres pertumbuhan nasabah terkait dengan literasi seperti apa mungkin? Pertumbuhan sangat baik. Iya. Pertumbuhan sangat baik, tapi kami belum mengukur dampak positif selama bulan literasi ini. Karena bulan literasi ini masih berjalan, kemungkinan akan terjadi penutupan besok hari di Jakarta. Ya, ini nanti setelah ini kami akan mencoba hitung dampak positifnya seperti apa. Pimpinan Cabang BPF Malang Andri mengatakan, dalam kegiatan talkshow hari ini selain membagikan pengetahuan terhadap perdagangan berjangka komoditi, juga menekankan pentingnya keamanan bertransaksi. Langkah BPF Malang yang dilakukan selama ini adalah mewajibkan bahwa setiap nasabah diedukasi oleh wakil pialang berjangka profesional dan berpengalaman, serta menekankan adanya resiko transaksi. Untuk memperluas pengetahuan perdagangan berjangka komoditi, BPF Malang juga sejak lama menggandeng beberapa kampus untuk meningkatkan literasi di kalangan muda. Tujuan dari acara ini tentunya kita mau mensosialisasi tentang perdagangan berjangka komoditi ini, terutama dari segi perdagangan yang benar. Jadi kita mengajak bahwa ini adalah tahun perdagangan berjangka komoditi tahun 2023. Dengan ilustrasi ini,
dengan kita usung tema memperkuat ekosistem dan keamanan transaksi perdagangan BOT, kita berharap masyarakat khususnya Marang Raya dapat memahami dengan betul atau benar mana perdagangan transaksi yang legal. Nah, ini kita mengajak, ayo kita trading berjangka. Keamanan itu yang seperti apa sih? Oke, keamanan itu pertama adalah harus dicek dulu keabsahan perusahaan kita di mana bertransaksi, yaitu harus daftar di Bapepti, yaitu sebagai regulator kita. Yang kedua, harus cek juga profesi atau izin dari orang yang menawarkan, yaitu kita terjemahkan wakil pialang berjangka atau WPB di situ. Terus literasi kepada masyarakat apa kira-kira? Oke, literasinya ini adalah salah satunya adalah kita meningkatkan pengetahuan. Salah satunya adalah bagaimana transaksi yang aman, bagaimana melakukan transaksi di perusahaan pialang yang legal, gitu. Terus yang ketiga adalah terutama produk-produknya. Kita tahu bahwa produk-produk ini kan banyak sekali ya sekarang variannya ya seperti itu. Tapi kita tahu bahwa produk yang paling menguntungkan tentunya produk yang kita unggul kita selalu emas saat ini. Dari tahun ke tahun tetap produk emas yang menguntungkan. Oke, cukup. Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Dan pemirsa, selepas jeda berikut ini kami masih akan kembali dengan banyak informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Selendang Sari, dijamin Selendang Sari, dansa semasa. Bulan suci adalah bulan yang penuh berkah. Agropolitan Televisi mempersembahkan program spesial bulan Ramadan. Kultum, jam 5:30 petang. Safari Ramadan, jam 7:30 malam. Tadarus Al-Quran, jam 9 malam. Tayang setiap hari, hanya di ATV. Untuk mendukung program pemerintah, Agropolitan Televisi mengajak Anda untuk beralih ke siaran TV digital. Semua dijamin canggih, bersih gambarnya, dan jernih suaranya. Cukup lengkapi TV lama Anda dengan set-top box dan mari kita beralih ke siaran TV digital. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Agropolitan News dan masuk informasi selanjutnya. Jelang Porprov 2023, tim Gulat Kota Malang bakal mengikuti pra-Porprov di Kota Batu 1-2 Juni mendatang. Sejumlah atlet dipersiapkan untuk ajang tersebut. Dan berikut kita simak informasi dari dunia olahraga. Tim Gulat Kota Malang menggelar pemusatan latihan di Aula SMA 7 Kota Malang. Di sini para atlet Gulat terbaik sedang mengikuti latihan rutin harian lewat arahan dari pelatih Wahyudi. Para atlet dipersiapkan untuk mengikuti pra-Porprov yang bakal digelar 1 hingga 2 Juni mendatang di Gorganesa Kota Batu.
Tim Kota Malang menurunkan 15 atlet dalam ajang tersebut. Selama puasa, latihan tetap berlangsung namun secara berkelompok bergantian. Hal ini guna menjaga stamina dan performa atlet selama Ramadan. Untuk persiapan Porprov, yang pasti nanti kita awali dengan pra dulu. Pra Porprov yang nanti akan kita gelar di bulan Juni, tanggal 1 sampai 4 Juni di Kota Batu, di Gor Ganesha. Seperti kemarin yang kita persiapkan masih bertahan di angka 15 atlet yang masih bertahan sampai hari ini maksudnya, dan itu nanti mungkin akan terseleksi lagi ketika nanti mengikuti pra Porprov. Sementara bagi atlet, latihan sembari berpuasa bukanlah hal yang mudah. Tantangan tersendiri untuk menyesuaikan fisik dan mental dengan menu latihan dari pelatih. Ya, latihan terus, fisiknya dijaga. Kalau bulan puasa itu tetap latihan. Ya, ini sih, jaga berat badan. Pola makan gitu? Iya, pola makan. Mbak, selama Ramadan susah nggak latihannya? Susah. Kenapa, Mbak? Kan nggak bisa minum ya, kita sparring terus nggak bisa minum kayak harus. Tim Gulat Kota Malang saat ini berfokus pada menjaga kondisi fisik dan kesehatan selama bulan Ramadan karena cuaca yang tak menentu di Kota Malang belakangan ini. Sedangkan untuk materi pemain, tim mengaku siap memberikan yang terbaik berkat hasil latihan rutin selama ini. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Dion Arista, News Sport ATV melaporkan. Ya, sementara itu, Saudara, Komisi C DPRD Kota Batu berharap dinas-dinas terkait nantinya lebih memperhatikan terkait dengan pembangunan yang ada di Kota Batu. Oleh karena itu diperlukan peran serta dari masing-masing dinas dan juga konsultan. Komisi C DPRD Kota Batu berharap dinas-dinas terkait nantinya lebih memperhatikan terkait dengan pembangunan yang ada di Kota Batu. Oleh karena itu diperlukan peran serta dari dinas dan konsultan. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Mahmud, di sela-sela rapat kerja dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan terkait dengan rekomendasi pembangunan SMP Negeri 07 Batu. Salah satu yang perlu diperhatikan yaitu terkait dengan pembangunan yang berkaitan dengan fasilitas umum. Hal pengawasan tersebut diharapkan dilakukan oleh dinas terkait, baik melalui konsultan pengawas. Sehingga nantinya tidak terjadi setelah pengerjaan selesai, terdapat pembangunan yang tidak sesuai, maka harus dilakukan pembongkaran. Oleh karena itu, peran dari dinas dan konsultan pengawas dirasa sangat vital, apalagi untuk mengurangi beberapa kesalahan yang biasa terjadi pada saat proses pembangunan. Pertama, memang harapan kita sebenarnya semua bangunan-bangunan, apalagi yang menyangkut fasu, apalagi anak-anak ya, sebaiknya dinas ini melalui konsultan pengawasnya lebih teliti, lebih bisa memahami jika dari awal memang tidak cocok suruh bongkar, suruh membenahi, sehingga tidak sudah jadi baru dibongkar juga kasihan. Maka peran dari dinas dan konsultan pengawas pembangunan ini memang sangat vital untuk mengurangi beberapa kesalahan-kesalahan tadi. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Saudara, salah satu kendala penerimaan peserta didik baru di tingkat SMP yaitu berkaitan dengan input data, di mana sering terjadi kesalahan data yang diberikan pada saat proses PPDB tersebut. Beberapa langkah strategis dilakukan Dinas Pendidikan dan juga Komisi C DPRD Kota Batu untuk mencegah kesalahan tersebut kembali terulang di tahun ini. Salah satu kendala penerimaan peserta didik baru di tingkat SMP yaitu berkaitan dengan input data, di mana sering terjadi kesalahan data yang diberikan pada saat proses PPDB tersebut.
Beberapa langkah strategis dilakukan Dinas Pendidikan dan Komisi C DPRD Kota Batu untuk mencegah kesalahan tersebut kembali terulang di tahun ini. Disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Batu Didik Mahmud bahwa ketika siswa yang akan mendaftarkan melalui sistem online nantinya disertai juga tanda tangan pada belangku pendaftaran tersebut dari sekolah SD asal siswa. Hal ini untuk memastikan bahwa data yang digunakan untuk melakukan pendaftaran SMP sudah sesuai dan benar. Langkah ini dilakukan karena pada tahun sebelumnya dalam proses PPDB online terjadi kesalahan input data, di mana yang sebenarnya yaitu hanya berjarak 200 meter, tetapi karena kesalahan input maka data yang diberikan yaitu 2000 meter. Hal ini mengakibatkan siswa tersebut tidak diterima di SMP tersebut. Oleh karena itu perlu adanya keterangan yang bertanggung jawab terkait data yang diberikan sudah benar. Nantinya diharapkan bila terjadi kembali kesalahan input data, maka jangan sampai pihak SMP penerima yang disalahkan. Hal ini dikarenakan yang melakukan input data untuk pendaftaran PPDB SMP sendiri bisa dari pihak siswa ataupun pihak SD asal siswa, di mana rata-rata untuk di Kota Batu yang melakukan input data pendaftaran SMP adalah sekolah dasar asal siswa. Ketika siswa ini mendaftarkan melalui online tadi, itu kita minta ada di belangkunya bawah itu ada tanda tangan dari sekolah SD yang mendaftarkan itu bahwa data ini benar. Karena tahun lalu itu ada kesalahan. Maksudnya itu 200 meter dari sekolah. Karena nombornya ngekliknya salah itu menjadi 2000. Akhirnya nggak masuk. Maka untuk mempertanggungjawabkan itu maka ada belangku yang harus ditandatangani oleh sekolah bahwa data yang dikirim itu benar. Nah dari situ maka jangan sampai SMP yang menerima ini disalahkan. Karena yang mengisi data itu bisa dari anak yang bersangkutan, orang tuanya, atau dari sekolah. Nah rata-rata di Batu ini yang mengisikan adalah sekolahan. Bapak guru operator di sekolah itu yang mengisikan. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Dan pemirsa, berikut kami informasikan untuk Anda perakiraan cuaca untuk daerah Malang Raya untuk esok hari dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan perakiraan cuaca yang akan Anda saksikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Agronews hari ini. Mewakili segenap kru yang bertugas, saya Septian Wilson. Terima kasih dan sampai jumpa.